Tak hanya mengandalkan dari kayu dan kopra, penghasilan lain warga Cibelut bersumber dari penjualan kacang tanah. Rata-rata berusia lanjut, para ibu buruh serabutan ini tetap bersemangat bekerja untuk menambah pundi-pundi keuangan mereka. Jujur perasaan saya sedih karena memang melihat para buruh lansia ini berjuang demi untuk mencari nafkah, tidak melihat kondisi seperti apapun. Ini kami melintasi aliran sungainya deras sekali, untuk melangkah pun harus ekstra hati-hati Bu, pelan-pelan Bu. Tak hanya melewati sungai, lokasi kebun yang terletak di perbukitan membuat kami harus tetap berjalan dengan teguh agar tidak terpeleset. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di kebun kacang tanah. Ayo Bu, dimakan ya Bu ya. Ya, memang perjalanannya tadi sangat panjang dan melelahkan. Biasanya ibu-ibu di sini membawa bekal makanan untuk mengisi dulu perut mereka sebelum memanen. Letak kebun yang jauh, biasanya para buruh membawa bekal makanan untuk mengisi perut agar tetap terjaga stamina mereka. Dan inilah lahan milik perhutani yang dikelola Teh Heni. Lahan seluas 1/4 hektar ini digarap dengan sistem imbal balik menanam pohon jati di sela-sela pertanian mereka. Nah, untuk memanennya pun menariknya ada tekniknya. Kalau misalnya tidak terbiasa, kacang tanahnya pasti akan tertinggal di bawah tanah. Nah, ini kondisinya sedang musim hujan, jadinya tanahnya gembur. Kalau misalnya lagi musim kemarau akan sangat menyulitkan para buruh untuk memanennya. Usia kacang tanah bisa dipanen kurang lebih 3 bulan. Saat panen tiba, Heni bisa memperoleh hingga 6 kuintal kacang tanah. Namun sayang, panen saat ini hanya 3 kuintal saja. Monyet dan babi hutan sering menyerang lahan mereka. Sehingga saat usia cukup untuk dipanen, petani harus menjaga agar tanaman mereka tidak rusak. Di salah satu tempat inilah Ibu Sukma dan pekerja lainnya menggantungkan hidup untuk keluarganya. Kesulitannya ya, kita kan nggak panen tiap hari ya nih ya. Panennya paling setahun 2 kali. Kesulitannya kekurangan ekonomi aja. Kita kan jarang hasil pendapatan kita gitu. Terus yang kita dapat juga nggak seberapa tiap harinya, kan paling cuma 20-30 ribu. Itu juga tergantung luas yang kita tanam, yang dipanen kita. Kalau yang sedikit kan paling 15 ribu itu. Upahnya bagaimana Bu? Kalau misalnya lagi nggak dapat penghasilan, sedih nggak sih Bu? Ya sedih sih pasti Neng, ya pasti sedih kan. Kalau kebutuhan kita kan tiap hari terus berjalan ya, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau 15.000 sehari tapi tidak menentu. Nah, upah Ibu gimana untuk penghasilan per bulannya? Dapatnya berapa? Per bulan itu paling sekitar 200.000. Paling terbanyak 200.000. Terus perusahaan Ibu gimana? Ya gimana lagi, emang harus dijalanin seperti itu ya. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba, membuat pendapatan Sukma juga tak menentu. Setelah terkumpul, masih serangkaian pekerjaan, buruh wajib memisahkan buah kacang dengan batangnya. Pemisahan ini dilakukan agar memudahkan saat membawa keluar dari kebun. Langkah selanjutnya, kacang dimasukkan ke dalam karung. Di sini, upah dibayar dengan sistem bagi hasil kacang yang telah dipanen. Para buruh menerima upah 1 bakul dari 6 bakul kacang yang sudah dipanen. Dengan berat 1 bakul kurang lebih 2 kg kacang tanah. Jumlah yang tak banyak, namun layak disyukuri. Cukup untuk memenuhi hidup selama beberapa hari ke depan. Harga kacang tanah di pasar yang tak menentu, ditambah jalan yang masih sulit, membuat petani sering merugi.
Teteh, selama jadi petani kacang tanah ini, apa sih kesulitannya? Boleh diceritain, Teh? Kesulitannya kadang kalau kami petani ini suka mau menjual itu waktu kita panen, itu sangat sulit kita untuk menjualnya ke luar kota. Kadang perjalanannya itu sangat sulit. Kalau harapannya ya daerah ini ya lebih maju, jalan diperbaiki, jembatannya tolong dibikinkan oleh pemerintah gitu ya, biar kami nggak kesulitan lagi gitu. Walaupun hidup di kampung, kami ingin maju seperti orang-orang lain. Setelah kacang dimasukkan ke dalam karung, langsung dibawa ke pengepul untuk dijual. Setelah sampai di pengepul, kacang tanah langsung ditimbang untuk mengetahui berapa banyak hasil yang telah dipanen. Sebenarnya, petani lebih memilih menjual kacang dengan kondisi kering. Namun karena terdesak kebutuhan, mereka terpaksa menjual dengan kondisi basah. Harga kacang tanah di pengepul lokal dipatok Rp6.000 per kilonya. Harga yang tidak stabil membuat petani sering mengalami kerugian. Henny berharap pemerintah mengeluarkan regulasi batasan harga terendah penjualan komoditas jagung agar petani bisa hidup layak. Berdasarkan data dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 274 juta jiwa. Kurang lebih 70% diantaranya merupakan usia produktif dan didominasi generasi Z berusia 8-23 tahun. Generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara, seharusnya mereka berhak dan layak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun bagi siswa SD Negeri Bojongwaru, Dusun Cibelut, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi ini masih jauh dari kata layak. Tak adanya jembatan penyeberangan yang bisa dilewati ke sekolah, membuat puluhan siswa yang berada di Kampung Cikuya, Desa Nangela, Kecamatan Tegal Bulet, terpaksa harus menyeberang Sungai Cicurug untuk menimba ilmu di bangku sekolah, yang terletak di Kampung Selauri di desa yang sama. Nah, ini air sungainya semakin dalam dan juga kami harus berpegangan agar tidak terseret derasnya arus sungai. Ya Allah. Saya melihat kondisi anak sekolah di sini menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Menggunakan sendal, baju basah. Kalau saja nih ada jembatan, pastinya mereka tidak lagi berjuang dengan cara seperti ini. Makin dalam. Tentu, langkah yang mereka ambil penuh resiko. Terlebih saat musim hujan, air sungai mulai berarus dan sewaktu-waktu bisa meluap. Tak jarang saat mereka merasa tak mampu melewati sungai, puluhan siswa ini harus merelakan tertinggal pelajaran karena tidak masuk sekolah. Rini, perasaannya kayak gimana Rini? Setiap hari ke sekolah harus seberangin sungai seperti itu, terus jalan kaki lagi. Capek teh. Boleh ceritain nggak? Takut teh, takut ke bawah arus. Kalau airnya deras kita gak bisa sekolah teh karena gak ada jembatan. Terus kalau kita ke sekolah kan suka capek. Kita gak suka bawa sepatu karena airnya deras. Jalan lecet, jadi kita pakai sendal. Kenapa sih masih punya semangat buat pergi ke sekolah dengan akses jalan yang benar-benar gak? Karena ingin sekolahnya rajin teh, biar pintar. Cita-cita Rini itu pengen jadi apa sih? Dokter. Nah Rini, keinginan Rini itu apa sih Rini? Aku pengen ada jembatan lagi dibangun, biar ke sekolah nggak jalan kaki lewat sungai, jadi lewat jembatan aja biar baju gak kebasahan teh.
Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di SD Negeri Bojongwaru yang terletak di Dusun Cibelut, Desa Nangela, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Sungguh prihatin, para siswa harus belajar jadi satu di teras sekolah akibat bangunan sekolah mereka rusak. Sedihnya lagi, mereka harus belajar di luar ruangan karena memang ruangan sekolah mereka hampir ambruk, ditambah lagi dengan kondisi baju mereka yang basah, bagaimana mereka bisa fokus untuk menerima pembelajaran ilmu yang diberikan oleh guru. Sekolah negeri yang dibangun pada tahun 1980 ini sebenarnya sudah tak layak untuk proses belajar mengajar. SD ini pernah dilakukan renovasi sebanyak 5 kali. Ironinya, setiap 5 tahun sekali, bangunan ini roboh. Tahun 2017 kembali dibangun dengan dana alokasi khusus oleh Pemda. Namun saat ini hampir roboh kembali. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, para guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Pak Mansur. Gimana sih perasaan Bapak mengajar di luar kelas seperti ini, Pak? Perasaannya mungkin sedih, soalnya kondisi anak-anak pun seperti ini, belajarnya agak susah. Soalnya sekolah kita mau ambruk. Pak Mansur sebagai guru honorer di sini itu gajinya berapa sih, Pak? Kalau sekarang 400.000 dari Januari, Februari, Maret gitu ya. Kalau sekarang mah Maret, April, Mei belum dibayar kita. Harapannya kepada pemerintah, tolonglah kita diperhatikan, diangkat menjadi P3K karena saya mengabdikan diri sebagai guru honorer selama hampir 20 tahun. Sudah hampir 20 tahun mengajar, namun Pak Mansur masih berstatus guru honorer. Sebagai pendidik yang bertugas mengarahkan anak didiknya menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan yang pas-pasan sebagai guru honorer tentulah sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ekonomi yang sulit membuat Pak Mansur harus terus memutar otak untuk menambah penghasilannya. Salah satunya dengan memelihara domba. Saat kondisi terjepit, ia harus rela menjual dombanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ternyata yang dijual adalah anaknya karena domba yang dewasa akan dijadikan indukan. Akses jalan yang rumit membuat harga domba lebih murah dengan harga di bawah rata-rata pasaran. Kami harus melintasi aliran sungai sampai ke bandarnya. Kambingnya! Nah, kalau untung aja kambingnya terselamatkan. Kalau misalnya tiba-tiba air sungainya deras seperti ini dan tidak ada yang menyelamatkan, pastinya kambingnya akan terbawa arus. Akses keluar masuk dusun yang dikelilingi sungai membuat warga terpaksa harus terus menantang bahaya saat menyeberanginya. Nah, untuk 2 ekor anak kambing dihargai dengan Rp500.000, padahal perjuangan kami benar-benar sangat melelahkan. Saya berharap untuk pemerintah yang di atas memperhatikan jalan yang ada di desa-desa, Pak. Di desa punya anggaran, DD, ya, tapi tidak terjangkau. Karena apa? Karena jalannya terlalu panjang, termasuk jembatan juga. Saya memohon, di situ ada jembatan putus menyambungkan desa Nangela sama desa Bangbayang. Satu kedusunan tersebut tidak bisa lewat kalau musim hujan atau musim banjir.
semoga lah memikirkan di desa-desa, terutama di dalam-dalam gitu. Ini baru desa saya, baru desa tahun ini, Pak. Tahun kemarin sama tahun kemarin yang pertama baru desa berkembang. Awalnya desa tertinggal total. Sebagai warga negara yang taat akan pajak, selayaknya mendapat fasilitas umum yang memadai. Namun, faktanya, Desa Cibelut masih jauh dari kata layak. Warga terus berharap pemerintah bisa melihat kondisi secara langsung di dusun terpelosok dan mengambil langkah yang tepat demi kesejahteraan rakyatnya.